Oke, balik lagi ke channel gue, Willy Sandi. Di segmen ini, seperti biasa, gue beri judul Mau Jadi Apa. Di video kali ini, gue bakal nge-share pengalaman orang-orang dari bidang tertentu. Di video kali ini, atau episode kali ini, khususnya akan ngebahas tentang tato artis. Nah, mungkin ini bisa jadi referensi lu ketika pengen tahu sebenarnya tuh di dunia karir tato artis atau pekerjaan tato artis tuh sebenarnya ngapain aja sih. Nah, sekarang gue ada narasumber namanya Cecilia Adelina atau disebutnya panggilnya Cai. Hai, Cai, apa Halo kabar? Willy. Baik. Baik. Kita baru pertama kali ketemu gara-gara kenalan sama Jerry. Ya, ketemu sekali doang Ketemu ya. sekali, iya sekali dong. Di cafe ya Jerry. Masuk. Nah ternyata dia cerita lu emang tato artis dan si Jerry tatonya sama lu kan. Ya, Lu sempat beberapa kali bikin. Itu sekali bikin atau kayak nanti beberapa Jerry ada beberapa ya? beberapa kali. Gue 3 kali kalau nggak salah natoin dia. Tapi sekali nato dia langsung berapa tato gitu. Iya, yang pertama kayak banyak. Iya, dia nato yang pertama 3 tato kalau nggak salah. Tapi kecil-kecil gitu. Yang terakhir gambar apa itu dia minta? Yang terakhir bocah sepak bola tuh. Kan anaknya bola banget kan. Itu 1 tato karena size-nya lumayan sih. Nah, kalau boleh tahu, lu belajar tentang tato ini sendiri, itu udah berapa lama? Gue mulai tuh dari tahun lalu, Agustus 2020, pas pertengahan pandemi. Jadi sebenarnya tuh awalnya gue ngehubungin ada salah satu artis di studio. Gue boleh sebutin gak sih studionya? Gue sih nggak apa-apa. Tapi menurut lu, gue sih nggak apa-apa sebutin. Di JBW, Jakarta Blackwork. Tato studio itu di daerah Warung Buncit dekat Pejaten. Di situ gue dapet satu kenalan tato artis. Sebenarnya kenalnya pun karena DM sih. Gue bilang gue mau belajar, tapi momennya tuh pas gue DM tuh di awal pandemi banget. Bulan Maret atau April gitu gue DM. Dan ternyata di welcome sama dia. Cuman karena keadaannya nggak memungkinkan kan waktu itu nggak bisa masuk ke studio. Jadi memang ada regulasi di sana. Kalau yang nato pun yang masuk cuman boleh kliennya. Bahkan yang antarnya pun nggak boleh masuk. Jadi sempat ketunda. Gue pikir juga dia udah lupa apa segala macam. Ternyata di bulan Juli dia ngubungin lagi. Kayak situasinya udah mulai kondusif. Coba deh kalau emang masih mau datang aja. Nah itu sekitar Agustus awal gue itu buat kenalan sama mereka di sana dan daftar jadi apprenticeship di sana. Gitu. Berarti baru setahunan lah ya. Dari belajar sampai udah mulai. Nah, padahal lu udah ada kliennya ya istilahnya. Iya. Udah ada yang dibikin. Nah itu sebelumnya sempat kepikiran ngecat karena emang pandemi bosen atau emang sebelumnya ada niat emang gue suka tato jadinya cuman baru pas nih momennya ketika pandemi gitu. Kalau suka tato emang suka itu dari SMP kayaknya sih kalau nggak salah. SMP tuh udah suka tato ya kayak dari zaman lu tahu tato temporer yang pakai henna kalau lu datang ke kota tua ke Bali pinggiran yang pantai kan ya. suka ada iya yang pakai henna doang tinta dia 2 minggu hilang gitu itu udah gue suka dari sana. Terus ada kepikiran gue juga nggak tahu sih pas awalnya tuh gimana sampai akhirnya gue ngobrol sama teman gue mau belajar nato tapi sayangnya kan jadi gini cerita long short story aja ya. Jadi emang dari zaman SMP dulu awal gue udah pengen nato, cuman bokap tuh ngomongnya pesan ke gue gini,
mabok silahkan, ngerokok silahkan, tapi tato jangan. Oke. Dan gue emang paling dekat sama bokap gue kan dibandingkan nyokap. Nah dari situ kayak jadi message yang gue ingat terus gitu loh. Makanya ada teman-teman pas ya udah lulus kuliah segala macam pada nato, kerja ada yang tatoan, gue tetap ngejaga itu sih buat enggak. Tapi ketertarikan sama tato ya tetap masih ada. Nah terus sampai di titik ya gue pengen belajar. Ada satu kenalan yang emang dia punya tato banyak dan emang natonya di studio yang tadi gue bilang itu di JBW sama artisnya yang ada di sana yang gue hubungin lewat DM. Jadi kata dia kalau emang lo mau belajar nato coba aja lo kontak dia karena sepengalaman dia yang jadi klien di sana ini tato artis tuh emang humble banget, baik, dan ternyata emang iya. Berarti emang sebenarnya ketertarikan tentang tato ini memang dari SMP tadi, tapi memang karena dari bokap lu nggak dibolehkan, jadinya lu tanda kutip melampiaskan itu bukan lu yang ditato, tapi lu yang menato orang. Gue yang nato, iya. Oke. Nah itu terkait, habis itu lu punya kenalan juga yang memang belajar di tato artis itu, jadi lu belajar di sana, dapat koneksi kenalan, buat menghubungin yang tato artis tadi lu bilang itu. Iya, betul. Nah, berarti tadi kalau misalkan lu bilang belajar, itu gue penasaran, gue nggak tahu soal tato ya, dan peluk-peluk di belakang. Kalau untuk jadi seorang tato artis tadi, apakah memang jalannya itu adalah kayak tadi belajar sama yang udah mapan gitu, atau yang udah punya studio, atau memang sebenarnya tuh di Indonesia tuh ada sekolahnya gitu, atau gimana? Kalau yang lu tahu. Kalau nah sebelum gue mutusin untuk belajar masuk studio ya, nonton video kan udah gue lakuin ya. Kalau zaman sekarang, lu mau belajar apa, semua di YouTube juga ada kan pasti. Betul. Nah cuman yang gue ngerasa miss-nya adalah gini, lu mungkin bisa ngelihat step by step apa segala macam di YouTube, tapi selama lu nggak lihat itu langsung atau lu nggak praktis langsung, itu akan percuma gitu, nggak akan ada bayangan sama sekali. Ditambah emang karena gue nggak pernah punya tato gitu, dan gue nggak pernah lihat prosesnya, itu jadi pertanyaan banyak buat gue buat belajar harus dari mana gitu. Cuman karena kebetulan gue kontak ini adalah studio yang emang jam terbangnya udah tinggi, terus mereka jadinya punya prosedur dan segala macamnya, itu benar-benar ngasih banyak ilmu sih yang sebenarnya dari YouTube atau dari Google segala macam itu nggak gue dapat gitu. Karena ternyata nato mungkin yang akan lo lihat di YouTube atau Google adalah processing gambarnya. Tapi di balik itu kan ada yang harus lo pelajarin lagi. Entah kayak misalnya preparation-nya, gimana jaga hygiene untuk station lo gitu. Nah itu mungkin nggak banyak dibahas. Nah pada saat gue terjun langsung, di situ gue belajar yang emang benar-benar kayak gimana sih prosesnya. Dan kalau misalnya, ya kalau ada sekolahnya atau enggak, kebanyakan sih pada belajar dari studio ya. Nah cuma tergantung di studionya itu artisnya emang buka program untuk apprentice atau enggak gitu, karena beberapa artis yang emang jam terbangnya udah tinggi pun mereka enggak buka program itu karena beda ya, lo skillful tapi kalau emang enggak ngerasa bisa untuk ngajarin orang kan ya bukan bidangnya gitulah mungkin menurut mereka. Ada yang emang nerima, ada yang enggak gitu. Ada yang merasa mungkin gue nggak cocok ngajar, jadi dia nggak buka kelas kali gitu ya. Yes. Kayak kalau ada yang minta sih pasti banyak ya. Kalau menurut gue orang-orang yang mau belajar sama mereka banyak, tapi emang nggak semua mau ngajarin karena belum tentu, mungkin dia nggak capable untuk di bidang itu, untuk ngajarin orang.
Sama terkait pembahasan tadi, mungkin kalau belajar di YouTube dibandingkan dengan apa diajarin langsung sama yang sudah ahli kan emang agak beda ya. Kalau YouTube kan mungkin kita ngelihatnya secara video doang, tapi kalau tato artis kan lebih ke sifatnya yang seni, yang dalam arti sentuhan seorang artisnya itu perlu banget kan. Maksudnya lo harus tahu tekniknya Ya, gimana kayak gitu. mm, Sense-nya juga beda kan, karena ya, setiap orang juga beda-beda. Diajarin sama orang yang satu pun mungkin kalau yang diajarin tipenya beda, hasilnya akan beda kan sama yang di murid-muridnya gitu kan. nah iya benar-benar. Oke. Bahkan dari pengalaman gue pun di sana kan ada beberapa residen artis kan. Mm-mm. Itu pun ya dari mereka, jadi gue nggak cuma belajar sama satu artis. Oh, oke. Beberapa artis yang emang juga ngasih masukan. Karena kan kalau kayak gitu juga, lu nggak, mereka ngajar berdasarkan jam terbang mereka kan. Betul. Yang kadang kalau mungkin lu lihat di YouTube atau di mana bilang, ibaratnya narik garis itu sesimpel. Ada yang nyebut dari kiri ke kanan, ada yang nyebut dari kanan ke kiri. Ada yang sebut dari atas ke bawah, ada yang dari bawah ke atas. Tapi ternyata balik lagi ya senyamannya lu gitu. Dan kalau emang lu nggak pernah ngelakuin, ya lu nggak akan dapet itu. Karena basicnya sih, gue juga basicnya dari gambar kan, otodidak. Nah ini baru pertama kali gue belajar seni untuk ngegambar ya, yang diajarin sama orang. Mungkin karena gue punya basic untuk ngegambar, ya seenggaknya gue tahu gambar bunga katakan, lo harus mulai dari kelopaknya dulu atau lo harus dari tengahnya dulu. Seenggaknya gue udah tahu gue akan nyamannya di mana. Tapi pada saat medianya itu berubah, mungkin kalau misalnya dulu gue cuman gambar di medianya kertas, kanvas. Yep. Paling tinggi tuh kain. Kain tuh kayak maksudnya sepatu, baju. Nah ini medianya adalah kulit orang gitu. Dan yang akan lo gunain adalah tinta yang permanen. Yeah. Jadi ya kesempatan lo cuma sekali gitu. Take it or leave it. Kalau ya udah itu kulit orang mau sampai salah gimana gitu kan. Karir juga yang kena. Iya. Yes.